Semoga yang nonton video ini Allah mudahkan untuk safar ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamdi, ada tempat yang terus saya rindukan, bahkan saat baru saja meninggalkannya. Tempat itu bernama Al-Aqsa. Waalaikumsalam warahmatullah. Muhar, engkau tahu betapa tempat itu bukan hanya rumah ibadah, tapi rumah jiwa. Saya pertama kali ke sana tahun 1994, dan sejak itu saya tak bisa berhenti kembali. Puluhan kali, Muhar, Allah beri saya kesempatan untuk menjaga cinta itu terus menyala. Masya Allah. Saya sendiri baru 9 kali ke sana. Pertama saat usia 55 tahun, waktu itu bulan Ramadan. Saya ikut tarawih di Masjid Al-Qibli dan tak kuat menahan tangis. Dan terakhir, Februari 2025 saat Isra Mi'raj. Yerusalem seolah berselimut cahaya malam itu, Ustaz. Saya masih ingat safar pertama saya dulu, tahun 1994. Kota itu belum seperti sekarang. Suasana lebih sunyi, tapi getar spiritualnya sangat kuat. Sejak itu, setiap tahun, saya sempatkan kembali. Kadang sendiri, kadang membimbing jamaah, tapi setiap kali saya kembali, selalu terasa seperti pertama. Dan Al-Aqsa itu bukan hanya satu bangunan ya, Ustaz. Banyak orang keliru. Betul. Kompleks Masjidil Aqsa adalah satu kawasan suci seluas 144.000 meter persegi. Di dalamnya ada lebih dari 10 masjid dan musalla. Yang berkubah emas itu adalah Dome of the Rock atau Kubbat Asy-Syahrah. Tapi masjid utama untuk sholat adalah Masjid Al-Qibli di selatan. Kubahnya abu-abu. Dan saya pernah sholat malam di Masjid Marwani di bawah tanah sisi tenggara. Suasananya tenang, syahdu. Ada juga Masjid Al-Buraq dekat dinding barat, tempat Rasulullah menambatkan buraq sebelum Mi'raj. Lalu ada Babur Rahmah, Musola Qodamain, dan ruang-ruang ibadah kecil lainnya yang seperti bisikan masa silam. Masya Allah. Setiap langkah di kompleks itu seolah menyentuh jejak para nabi. Ibrahim, Musa, Isa, dan tentu Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling membuat saya terenyuh adalah warga setempat. Di tengah penjagaan dan tekanan, mereka tetap datang, sholat, mengaji, menjaga masjid dengan tubuh dan cinta mereka. Saya pernah diberi segelas teh hangat oleh seorang anak Palestina. Ia tak bicara banyak, tapi tatapan matanya penuh harap sekaligus penuh kekuatan. Saya rasa bukan kami yang menjaga Al-Aqsa, tapi Al-Aqsa lagi yang menjaga kami. Dan kini, saat usia sudah di ujung senja, tugas kita bukan sekedar safar lagi, tapi menanam cinta Al-Aqsa di hati generasi setelah kita. Biar mereka tahu bahwa tempat suci itu bukan sekedar tempat. Ia adalah jantung umat ini. Saya sering bisikkan pada anak saya, "Nak, kalau ayah sudah tak bisa lagi ke sana, kamulah yang akan menggantikan ayah. Sujudlah di sana, teruskan cinta ini." Mari kita tutup dengan doa, Muhar. Ya Allah, lindungilah Al-Aqsa, kuatkan para penjaganya, karuniakan kami dan keturunan kami untuk bisa kembali sujud di pelataran-Mu itu. Jadikan cinta kami pada rumah-Mu yang ketiga ini bagian dari iman kami, dan semoga meski tubuh kami tak lagi mampu safar, hati kami tetap menetap di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast buat ingetin diri sendiri.